Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddada bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Wa annal mubaha, dan sesungguhnya mubah menurut qaul ashah juga di sini, laisa bijinsin lil wajibi, tidak termasuk dari jenis wajib. Yakni mubah ini bukan jenis dari wajib, bukan bagian dari wajib. Jadi kalau kita gambarkan seandainya itu wajib merupakan satu hal yang utama, maka wajib itu mempunyai bagian, yakni bagiannya apa saja gitu. Lah di sini mubah bukan dari jenisnya, akan tetapi wajib dan mubah di sini merupakan bagian dari jenis. Bukan mubah bagian dari wajib. Jadi ada jenis. Pertama itu ada jenis. Jadi perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syariat itu jenis. Apa saja, ada wajib, ada mubah gitu. Bukan mubah itu merupakan jenis dari wajib, bukan seperti itu. Itu menurut qaul ashah. Wa annahu, dan sesungguhnya mubah ini fi dzatihi, secara dzatiyah mubah ini wairu ma'murin bihi, tidak diperintahkan, bukanlah ma'murun bihi, yakni objek perintah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perbedaan ma'murun bihi dan mukallafan bihi. Jadi kalau yang kemarin ma'murun bihi itu mandub, dan yang wajib itu mukallafun bihi. Lah di sini mubah itu bukan mukallafun bihi juga, dan juga bukan ma'murun bihi. Kenapa bukan wairu ma'murun bihi? Karena dalam mubah ini tidak ada sesuatu tolab di dalamnya, tidak ada tuntutan untuk mengerjakannya. Yang namanya mubah dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Tidak ada tuntutan untuk mengerjakan. Tapi beda halnya dengan mandub dan wajib, di situ ada tuntutan. Yang mana tuntutannya kalau wajib itu mengharuskan, kalau mandub itu sebatas sunnah saja. Lah dalam mubah tidak ada tuntutan itu, baik berhubungan dengan sesuatu yang mengharuskan atau yang sunnah atau tidak mengharuskan, seperti itu. Kemudian wa annal ibahata, dan sesungguhnya ibahah, bahwasanya kata ibahah di sini hukmun syar'iyyun, termasuk hukum syariat. Wal hulfu, dan perbedaan pendapat ini lafdiyun, sebatas lafdi, retorika lafal. Di sini kan pasti ada perbedaan ketika ada kata wal ashahu annal mubaha wal ashahu annal mandubah. Berarti ada pendapat yang wairu ashahi. Perbedaan ini ketika ada pendapat seperti itu secara lafaz saja. Substansinya memiliki persamaan. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi wa annahu fi dzati wa ma'mur bi wa annal ibah hukmun syar'iyyun. Ibah itu merupakan hukum syariat menurut qaul ashah. Status mubah itu adalah hukum syari'. Yakni syariat itu ada wajib, ada sunnah. Lah termasuk daripada hukum syariat mubah. Kenapa kok bisa dikatakan hukum syariat? Karena pada hakikatnya, substansinya, mubah ini memiliki pemberian pilihan untuk mengerjakan dan meninggalkan suatu perbuatan.
Nah, tentu di sini perbuatan untuk dikerjakan dan ditinggalkan, keberadaannya pasti terkait dengan adanya syarak. Syarak itu, adanya syarak kan terutusnya Rasul. Yakni pembawa syariat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di situ Rasulullah dalam segala aspek perbuatannya menimbulkan beberapa hukum, ada wajib, ada sunnah, dan termasuk di sini mubah yang merupakan hukum syariat. Sehingga dikatakan wa annal ibahata hukmun syar'iyyun. Begitu. Wal hulfu, dan perbedaan di sini hanya retorika lafaz saja. Ya. Wa annal wujubah, dan sesungguhnya wujub idza nusiha, ketika dinasah atau dihapus wujub ini, baqiya maka tersisa al jawazu, apa jawas, boleh, hukum jawas. Ketika hukum wajib itu dihapus, maka sisanya adalah hukum jawas. Jadi ketika syarak, yakni syariat, menetapkan hukum wajib atas sebuah perbuatan, kemudian setelah ditetapkan wajib itu dihapus, yakni yang mensyariatkan tersebut menghapus terhadap hukum yang wajib tersebut, maka yang tersisa apa di situ? Lah, di sini dikatakan oleh ulama, ini akan tersisa hukum jawas. Nah, begitu. Ini menurut pendapat Ashah. Bagaimana hukum jawas ini? Tidak adanya dosa ketika dilakukan atau ditinggalkan perkara tersebut. Jawas ini bisa jadi berbentuk mubah, juga bisa berbentuk sunnah, juga bisa masuk pada makruh atau khilaful aula kalau dia lebih perincikan daripada jawas. Semuanya kan jawas. Mubah jawas, sunnah jawas, makruh jawas, khilaful aula jawas juga. Wa huwa, maksud jawas di sini apa? Adamul haraji fil asohi, adalah tidak ada haraj, konsekuensi, dampak. Konsekuensi apa? Konsekuensi haraj, dosa, fil asohi, menurut qaul Ashah. Jadi ketika tidak ada konsekuensi dosa, maka untuk mengerjakannya itu boleh, jawas. Yaitu menurut pendapat Ashah. Sedangkan pendapat lain itu tentu dijelaskan di dalam syarahnya, syarah kitab ini. Seperti pendapat Imam Al-Ghazali, yakni beliau itu mengatakan tidak ada sisa hukum jawas setelah penghapusan, sebagaimana di dalamnya dikatakan wa qala al-Ghazali, yakni tidak tersisa jawas ini. Kenapa? Li'anna nashal wujubi yaj'aluhu ka'allam yakun, karena penasahan terhadap wajib ini menjadikannya seakan-akan tidak ada, seperti itu. Kemudian selanjutnya mas'alatun, satu permasalahan. Al-amru bi ahadi asya'ah yujibuhu mubhaman indana. Wa in fa'alaha fal muhtaruh in fa'adaha murattabatun fal wajibu awwaluha aw ma'an fa'alaha wa in tarakaha uqiba bi adnaha. Al-amru, suatu perintah, bi ahadi asya'ah, dengan apa? Melakukan salah satu beberapa hal, yujibu, yang mewajibkan amal tersebut terhadap salah satunya, mubhaman, secara mubham, indana, menurut kita. Jadi indana menurut kita itu bagaimana? Fa in fa'alaha, maka menurut qaul Ashah,
Fa in fa'alaha, manakala mukallaf melakukan semuanya, fal muhtaruh, maka menurut versi yang terpilih, in fa'alaha, jika dia melakukannya secara beruntutan, murattabatan itu, fal wajibu awwaluha, maka yang berpahala wajib awwaluha adalah yang pertama. Au ma'an, dan jika dia melakukan secara bersamaan, ay in fa'alaha ma'an, begitu. Fa'alaha, maka yang berpahala wajib adalah yang tertinggi pahalanya, fa'alaha. Wa in tarakaha uqiba bi adnaha, dan apabila ditinggalkan atau dia meninggalkan terhadap perkara tersebut semuanya dari beberapa perintah itu, uqiba, maka dia akan disiksa bi'adnaha, sebab meninggalkan perbuatan yang paling rendah tingkat dosanya. Jadi maksudnya bagaimana? Al-amru bi ahadi asya'a yujibu mubhaman indana. Perintah melakukan satu di antara beberapa hal itu berarti mewajibkan salah satu di antaranya secara mubham, masih mubham. Sehingga menurut qaul ashah, ketika seorang mukallaf melakukan semuanya dari perintah tersebut, menurut pendapat yang terpilih ini al-muhtar, jika dia melakukannya secara beruntutan, yakni dikerjakan semua tapi secara beruntutan, maka yang berpahala wajib adalah yang pertama. Dan jika dia melakukan secara bersamaan, semuanya dikerjakan, maka yang berpahala wajib adalah yang tertinggi tingkatannya, yakni tingkatan pahalanya. Dan jika ia meninggalkan semuanya, tidak dikerjakan sama sekali, maka dia akan disiksa sebab meninggalkan perbuatan yang paling rendah tingkat dosanya. Jadi begitulah apa keindahan perintah dari Islam. Ketika melaksanakan semuanya, yang lebih tinggi yang diberikan pahalanya. Ketika meninggalkan semuanya, yang paling rendah akibat dosa yang diberikan padanya. Sebagaimana kalau kita melihat contoh perintah dari apa? Perintah dari Al-Quran. Jadi dalam surah Al-Maidah 89. Ini ya. Jadi Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Seseorang yang bersumpah dengan sengaja akan mendapatkan hukumannya. Apa saja hukumannya? Perintahnya apa? Maka fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin. Melanggar sumpah tersebut, memberi makan 10 orang miskin, kepada, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian, min awsati ma tu'imuna ahlikum au kiswatuhum, memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan, au tahriru raqabah, memerdekakan apa? Raqabah, seorang budak. Faman lam yajid, maka barang siapa tidak sanggup melakukan melakukan yang demikian, yakni it'amu asyar masakin, tidak mampu, tidak sanggup, kemudian au kiswatuhum, memberi pakaian, tidak mampu, au tahriru raqabah, juga tidak mampu, fasyamu thalathati ayyam, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Dalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Yang demikian itu adalah kafar sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Ila akhiri. Jadi maksudnya bagaimana? Di sini kan ada perintah dari Allah. Ketika seseorang melanggar sumpahnya yang disengaja tersebut, perintahnya apa saja? Ini bukan satu. Jadi kalau kita hubungkan, alhamdulillah. Ketika kita hubungkan dengan teks al-amru bi ahadi asya'ah yujibuhu mubhaman indana fa in fa'alaha fal muhtaru in fa'alaha ila akhiri itu,
Jadi perintahnya di sini ada banyak. Perintah melakukan satu di antara beberapa hal. Ya, ini kan Allah memerintahkan satu di antara beberapa hal tersebut sesuai kemampuan. Contohnya kalau it'amu asyaratul masakin, memberi makan 10 orang miskin jika mampu. Jika tidak mampu, kiswah, pakaian, tahrirul raqabah, kemudian siyamu thalathati ayyam. Nah, ini kan pilihan, tidak dikerjakan semuanya. Pilihan dari Allah untuk memilih salah satunya. Jadi perintah melakukan satu di antara beberapa hal. Berarti bagaimana mewajibkan salah satu di antaranya secara mubhaman. Berarti mewajibkan di antara salah satunya ini masih mubham. Nah, bagaimana kemubhamannya? Yaitu pada memberi makan orang miskin, juga mubham pada memberi pakaian, juga tahrir raqabah, memerdekakan budak, dan juga puasa 3 hari. Ini mubham pada salah satunya ketika seorang melanggar sumpahnya. Jadi menurut qaul Asy itu ketika orang mukallaf melakukan semuanya, ini kan memilih salah satu, tapi di sini dikerjakan semuanya. Maka pendapat Al-Muhtar, ketika dilakukan semuanya tapi secara beruntut, murattabatan, maka yang berpahala wajib adalah yang pertama. Berarti di sini kalau yang pertama it'amu asyaratil masakin, pertama. Dan yang jika melakukan secara bersamaan, semuanya dilakukan secara bersamaan, memberi makanan, kemudian juga memberi pakaian, sekaligus memerdekakan budak, sekaligus berpuasa, maka pahalanya tersebut yang berpahala wajib adalah yang tertinggi tingkatan pahalanya. Berarti apa yang tingkatannya tinggi? Ya, kita melihat saja yang lebih tinggi nilainya dari perbuatan tersebut. Dan jika ditinggalkan semuanya, maka bagaimana? Ya, tentu akan disiksa dengan sesuatu yang lebih ringan dari perbuatan ini. Kafaratul masakin kan masih tinggi. Kiswah ya termasuk tinggi juga. Harga mahal umpamanya. Atau memerdekakan budak, ini masih tinggi, mahal lah gitu. Lah, maka di sini bisa masuk siyamu thalathati ayyam ketika ditinggalkan semuanya. Kemudian kembali lagi pada kitabnya. Wa yajuzu tahrimu wahidin mubhamin indana kal mukhayyari. Dan boleh secara akal ya. Akalan. Tahrimu wahidin mengharamkan satu di antara beberapa hal, wahidin mubhamin. Indana menurut kita kal mukhayyari sebagaimana permasalahan wajib yang muhayyar, bebas pilih. Ya sama dengan yang tadi. Kalau berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan, jadi haram muhayyar. Contoh, kalau kita contohkan, saya melarang, umpamanya ada seorang yang melarang, jangan kamu memakan ikan atau anggur atau roti. Ini kan larangannya atau itu ada pilihan kan. Maka yang wajib meninggalkan itu salah satu dari beberapa perkara yang ditentukan tersebut. Memilih antara ikan atau salah satu dari yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini menurut pendapat Ahlus Sunnah, yakni yang berstatus haram adalah salah satunya tanpa tertentu. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تهاني الحب تسبقنا إليها وتنثور وردانا